absen sambil Anda kuliah Zoom. Jadi absennya mulai jam 9 sampai jam 11 ini, begitu ya. Baik. Kalau sinyalnya kurang bagus ya Anda boleh mematikan videonya begitu. Nah, kenapa ya kita perlu membahas tentang matriks dulu ya? Karena di sini ya, di dalam analisis multivariat ya, kita akan berhubungan ya, akan menggunakan sejumlah besar variabel ya. Jadi ada P variabel ya, X1, X2 sampai XP, kemudian ada N pengamatan begitu ya. Di sini variabel-variabel tersebut dia akan kemungkinan besar dia akan memiliki suatu hubungan, suatu korelasi ya, dan kemungkinan besar memerlukan suatu perhitungan yang sangat kompleks begitu ya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan suatu pendekatan matriks ya dalam membuat pola atau membuat rumus-rumus perhitungan ke depannya ya. Nah, ini beberapa hal yang akan Anda pelajari nanti ya di dalam analisis matriks ini ya. Ada determinan matriks, kemudian ada pangkat matriks ya, ada value, ada vektor eigen ya, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita bayangkan begini dulu ya. Bayangkan di sini adalah kita punya P variabel ya. Ada X1, X2 sampai XP. Kemudian setiap variabel kita punya N pengamatan. Ya, seperti ini matriksnya. Jadi kita bisa membuat notasi di sini X1 itu berarti adalah pengamatan pertama, variabel pertama ya. Kemudian X21 berarti pengamatan kedua untuk variabel pertama, begitu seterusnya sampai ada X, N, P. Begitu ya. Nah, jadi di sini kita punya notasi yaitu ini saya sederhanakan dulu, ini harusnya JK itu adalah ini ya, hurufnya kecil dulu sebenarnya. Biar dia menunjukkan indeks begitu. Kekecilan. Ya. Nah, jadi kita punya notasi seperti XJK, di mana menunjukkan di sini ada pengamatan ke J, variabel ke K. Di mana J itu menunjukkan banyaknya pengamatan dari 1, 2, sampai ke N. Kemudian K menunjukkan banyaknya variabel, di mana K-nya dari 1, 2, sampai ke P. Jadi kita punya notasi XJK. Ya, nah kita bayangkan punya data seperti ini di dalam multivariat. Kemudian dari tabel ini yang bisa Anda ambil dari mana? Dari boleh pengamatannya langsung ya, data primer maupun data sekunder kita masukkan dalam bentuk tabel Excel atau di R dan sebagainya ya. Nah, nanti kita akan membuat suatu matriks seperti ini ya. Jadi X besar ini menunjukkan matriks data ya. Ya, di mana elemen-elemennya seperti ini, X11 begitu ya, X12 dan begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti ini kita punya data, saya mau tanya, matriks ini ya, dia mempunyai dimensi atau ukurannya berapa untuk matriks ini? Kalau Anda lihat ya, unsur-unsur di dalam matriks X itu seperti ini. Berapa ukuran matriks X ini? Kali P, Bu. Iya. Ya, jadi ini ukuran matriksnya adalah N kalikan P, ya. Oke. Dari matriks ini ya, kita bisa membuat vektor rata-rata ya. Jadi di sini ada X bar. Ya. Nah, X bar ini dia memiliki ya dia berupa vektor baris ya di sini. Yaitu ada X1 bar, X2 bar, begitu sampai X bar ke P. Ya, jadi ini adalah X1 itu berarti apa? X1 bar ini adalah rata-rata dari variabel
pertama ya. Kemudian X2 adalah rata-rata variabel kedua, begitu seterusnya sampai X ke P adalah rata-rata variabel ke P ini ya. Kemudian, nah kita sekarang bertanya, bagaimana cara mencari X1 bar ini ya, atau X bar 1 ini ya. Nah, di sini kita ada notasi mencari rata-rata setiap variabel ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan ketika Anda mencari rata-rata untuk data yang tunggal begitu ya. Nah, X ke K ini sama dengan jumlahan XJ ke K, dari mana J-nya dari 1 sampai ke N. Di mana K-nya itu adalah 1 sampai ke P tadi ya. Gitu ya. Jadi kalau X1 bar, nah di sini X1 bar berarti dipenjumlahkan XJ ke 1 ya, di mana J-nya 1 sampai dengan N. Berarti yang Anda cari adalah di sini ya. Nah, jadi ini adalah Anda jumlahkan. Coba saya insert, bisa nggak ya ada shape gini. Nah, di sini ini adalah nggak kelihatan. Nah, ini adalah jumlahkan ya pengamatan di variabel pertama ya, dibagi dengan banyaknya variabel di yang pada variabel pertama begitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah sini ya, ini adalah mencari rata-rata pada variabel yang kedua. Ya, begitu. Begitu seterusnya sampai yang ke P ya. Nah, ini yang ke P berarti jumlahkan yang di sini. Gitu. Ini yang ke P Anda jumlahkan di sini. Ya. Oke. Begitu ya. Ini bisa diperlebar white-nya lah. Nah, ini yang ke P. Gitu. Ya. Nah, ini nanti ya kita belajar manualnya seperti apa, kemudian akan dibantu ya karena kadang dimensinya besar, Anda harus bisa mencari vektor rata-rata ini ya dengan menggunakan software R ya. Nanti akan ada praktikumnya. Nanti akan saya dibantu oleh Mas Rizal ya untuk asisten praktikum analisis multivariat. Oke, jadi seperti ini ya mencari vektor rata-rata. Nah, ini akan Anda gunakan nanti ke depannya ya, mencari vektor rata-rata. Vektor rata itu akan digunakan untuk analisis multivariat yang kita pelajari nanti ke depannya. Berikutnya lagi adalah membuat matriks variansi kovariansi ya. Kalau sebelumnya yang Anda sudah familiar adalah variansi, ya kan? Variansi itu mengukur keragaman datanya, begitu. Nah, sekarang kalau dalam multivariat kita harus menggunakan matriks variansi kovariansi, ya. Nah, kenapa disebut variansi kovariansi, ya? Kalau variansi itu, ya, nah dia di sini. Jadi kita bisa mencarinya adalah di sini. Oke, ini nggak bisa. Apakah ada yang bisa dimiringkan? Oke, sebentar. Itu, ya. Kayaknya dihapus saja. Kita cari yang seperti apakah? Apakah seperti ini? Bebas. Belum. Nggak bisa. Oke.
Gimana cara menggambarnya ya? Insert gambar. Oke. Mana gerakan? Rektangular. Kayaknya nggak bisa ya. Oke lah, sudah. Nah, di sini aja saya pakai spotlight aja ya. Nah, ini aja nih. Nah ini bisa pakai ini. Ini disebut dengan variasinya ya. Ini variansi. Oke. Kemudian adalah ya, saya ganti warnanya menjadi biru. Nah, ini disebut dengan kovariansi ya. Karena dia mengukur variansi atau keragaman antar variabel, disebut dengan kovariansi. Tapi kalau variansi, dia hanya mengukur keragaman antar variabel itu sendiri. Begitu ya. Ini matriks ini ya, matriks variansi kovariansi ini dia berukuran P kali P ini ya, ukurannya P kali P. Kemudian matriks kovariansi ini dia adalah simetris ya. Matriksnya adalah matrik yang simetris. Kenapa simetris? Ya. Kenapa? Karena di sini disebut simetris karena kovariansi 1,2 ya. Kovariansi 1,2 ini sama dengan kovariansi S21. Ya, begitu juga. S13 kovariansi ini sama dengan S31. Ya, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita Kita pengen tahu gitu ya, gimana cara mencari variansi dan kovariansi untuk matriks ini begitu ya. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini SII ya, berarti ini adalah variansi, atau kita bisa menyederhanakannya adalah SI kuadrat ya, sama saja begitu, boleh SII ataupun SI kuadrat. Ini adalah sebenarnya kalau Anda melihat persamaan ini kan rumus seperti variansi yang umum Anda gunakan ya ketika Anda belajar metode statistika kan. Ini adalah selisih setiap pengamatan dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan N-1. Begitu ya. Gitu. Kemudian kalau kovariansi, nah ini agak berbeda sedikit ya. Nah, kalau kovariansi I ke K artinya berapa keragaman antara variabel ke I dan variabel ke K, maka rumusnya seperti ini ya. Ya, XJI dikurangi XI bar ya dalam kurung, kemudian dikalikan dengan selisih ya antara pengamatan ke XJK dikurangi X bar ke K ya. Nah, kemudian dibagi dengan N-1 begitu ya. Nah, ini adalah mencari matriks variansi kovariansi. Nanti kita akan belajar ya bagaimana mengimplementasikan menggunakan rumus-rumus ini. Berikutnya ya kita lanjut lagi. Selain matriks variansi kovariansi, kita juga sering menggunakan matriks korelasi ya. Matriks korelasi itu seperti apa? Nah, kita lihat sama-sama berikutnya, PowerPoint berikutnya. Oh, masih nampak ininya ya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus gambar-gambarnya di sini. Oke. Matriks korelasi sampel ya. Ini kita lambangkan dengan R ya. Dimensinya sama seperti matriks kovariansi yaitu P kali P karena kita mengasumsikan punya P variabelnya ya. Untuk matriks korelasi ya di diagonalnya ini ya diagonal matriksnya itu nilainya adalah 1 ya. Kemudian baru di atasnya adalah korelasi antara variabel itu sendiri.
Kalau R12 ini maknanya apa? Ini maknanya adalah korelasi antara variabel pertama dengan variabel kedua. Ya, sampai ada R1P. R1P ini adalah korelasi antara variabel pertama dengan variabel ke P. Nah, kita tahu di sini ya bahwa rumus korelasi antara variabel ke I dan variabel ke K ini sama dengan SIK dibagi dengan akar SII dikalikan dengan akar SKK. Ya, ini adalah mencari korelasi untuk variabel ke I dan variabel ke K. Nah, sekarang saya tanya, SIK itu tadi maknanya apa? Kovariansi ya, variabel ke I dan variabel ke K. Kalau SII? Kovariansi variabel I dan kovariabel I. Ya, biasanya kalau I ke I itu karena variabelnya sama, maka biasanya kita menyebutkannya adalah variansi ya. Ini variansi ke I, kemudian ini dikalikan dengan akar variansi variabel ke K ya. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya rumus kovariansi IK dan variansi ya. Jadi Anda harus pahami ada variansi, ada kovariansi sekarang kalau di analisis multivariat ya. Nah, Anda tinggal masukkan saja tadi rumus-rumusnya ya untuk kovariansi ini di atas dan variansinya di bawah ini. Begitu ya. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Ya, karena berikutnya setelah melihat rumus-rumus yang cukup membingungkan, mudah-mudahan enggak lah ya, orang matematika itu rumus yang sederhana saya kira ya. Apa namanya? Bisa dipahami. Sebentar saya jawab WA dulu ya dari kantor, sambil Anda bisa minum-minum dulu. Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada bertanya, kita lanjut saja. Contoh ya, ini biasanya kalau contoh itu akan memberi apa ya, lebih memberikan gambaran biasanya begitu setelah kita latihan dalam data yang sederhana ya. Baik, di sini saya memberikan ilustrasi yang sangat-sangat sederhana ya, di mana oke. Saya ini memberikan di sini ada berapa variabel? Ada berapa variabel di sini? Ada dua. Dua, Bu. Ada dua, betul. Apa saja? X1-nya adalah apa? Harga barang. X2-nya? Banyaknya yang dibeli. Oke. Ada berapa banyak pengamatan? 4. Jadi kita punya ada 4 ya. Jadi N-nya 4, P-nya berapa? 2. Ini 2. Ya. Oke, kalau begitu di sini ya. Kalau saya punya data seperti ini, kalau saya tanyakan, buatlah vektor rata-rata dan matris kovariansi serta matris korelasi. Jadi kira-kira nanti
Yang ditanyakan seperti apa bentuknya? Nah, sebentar saya ganti aja. Berarti yang ditanyakan adalah ini ya. Kita copy paste dulu coba di sini. Ini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Berarti saya harus menginsertkan saja. Oke, di sini misalkan ada equation-nya. Oh, nggak bisa ya. Coba ada insert equation nggak ya? Nah, bisa. Nah, kalau begitu kita harus membuat ini X bar-nya. Ya. Kemudian ini sama dengan kalau ada dua variabelnya berarti vektor rata-ratanya ukurannya berapa kali berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Oke. Tuh, lihat berarti kita harus punya seperti ini. Di mana di sini adalah X bar 1. X bar 2. Ya. Kita tuliskan dulu ya sebentar. Ini harus bersabar kalau di kalau ngajar. Ya Allah, kalau online gini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi ini adalah yang pertama itu X1-nya ya. Ini adalah rata-rata untuk variabel pertama. Kemudian ini adalah rata-rata variabel kedua, begitu kan? Jadi karena kita hanya punya dua variabel bebas saja ya. Ini X yang kedua. Kalau begitu yang ditanyakan vektor rata-rata. Berikutnya lagi yang ditanyakan apa? Matriks kovariansi ya. Kovariansi. File ini udah saya kasih belum sih? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Sudah dipelajari. Oh, berarti saya nggak usah ngajarin ya kalau gitu ya. Berarti ini adalah S itu sama dengan, nah ya kalau gitu ini dipercepat saja. Nah ini berarti kita apa namanya harus membangun matriks kovariansi seperti ini. Ini adalah seperti ini ya. Lalu sampai ke bawah ini kita naikin dulu. Ya, berarti ini adalah S11 ya. Ini adalah S12 ya. Jadi ini yang kita bangun. S12. Kemudian di sini S21. Sorry, S21. Kemudian ini adalah S22. Ya. S22. Ini adalah matriks kovariansinya. Ya, ini kok. Kalau korelasi gimana kalau korelasinya? Iya. Ya, jadi R sama dengan ya ini sama, kita copy aja. Copy, kita pindah aja di sini. Nah, tapi di sini di diagonalnya berapa nilai ininya? 1. 1 ya, di sini R ya. Ini R ya. Ini 1. Nah, ini diminta ya. Ada anak kecil, suara siapa itu? Jadi ini yang diminta ya. Bisa dipahami semua ya. Jadi kalau misalkan matriksnya variabelnya ada 3, nah Anda sesuaikan saja nanti yang diminta itu seperti apa vektornya, matriksnya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, di sini kita menghitungnya ya. Berarti kita bentuk dulu matriksnya seperti ini. Ini adalah matriks data kita ya. Ini adalah ya ini adalah yang 4252 ini variabel pertama, ini variabel kedua ya. Kita cari dulu ya X1 untuk mencari, kita cari vektor rata-rata dulu ya. Kita cari X1 bar. Anda jumlahkan aja di sini. 42 ditambah 52 seterusnya dapat 50. Kemudian X2 ya Anda jumlahkan di sini ya.
Ya, dapat 4. Kemudian Anda baru bangun bentuk ya vektor rata-rata yang dimaksud. Jadi seperti ini 50 dan 4. Bisa diikuti? Bisa ya? Oke, berikutnya adalah variansi dan kovariansi sampel ya. Nah, ini S11 ya, S11 berarti tadi ini adalah variasi variabel pertama ya. Anda gunakan rumus ini ya. XJI dikurangi X1 bar. Nah, Anda kan sini berarti 42 dikurangi rata-ratanya ini dikurangi 50 ya, dikuadratkan, ditambah 52 dikurangi 50 dikuadratkan, begitu seterusnya ya. Nah, ini sampai pengamatan terakhir 58 dikurangi 50 kuadrat dibagi dengan n-1 yaitu dibagi dengan 3. Sehingga kita punya variansinya adalah 53,3. Ya, S22 sama seperti itu ya. Tapi di sini ada variansi untuk variabel kedua. Nah, kalau kovariansi ini adalah perkalian silang ya antara variabel pertama, variabel kedua. Jadi sini 42 dikurangi 50 ya. Kemudian dikalikan dengan 4 dikurangi 4 untuk variabel yang keduanya. Ditambah dengan 52 dikurangi 50 kemudian dikalikan dengan 5 dikurangi 4. Begitu seterusnya sampai pengamatan yang terakhir. Dibagi dengan n-1, dibagi dengan 3. Sehingga kita dapat kovariansi antara variabel pertama dan kedua itu sebesar negatif 2. Ya. Nah, untuk kovariansi ya, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa S21 itu sama dengan S12. Ya, kovariansi antara variabel kedua dengan 1 itu sama dengan kovariansi variabel pertama dan kedua. Jika nilai-nilai tersebut sudah kita peroleh, Anda bisa memasukkan ke dalam matriks kovarian dan variansi dan kovariansi. Kita masukkan seperti ini. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Saya izin bertanya, kan kalau seingat saya itu kovarian dan korelasi itu kan biasanya digunakan untuk menentukan seberapa besar hubungan dua variabel, Bu. Nah, apakah ada metode yang serupa untuk kasus data numerik dengan nominal dan data nominal dengan nominal, Bu? Untuk di data mana? Data ini ya. Kalau data nominal dan sorry Mas, apa tadi? Data apa? Data yang pertama itu data numerik dengan nominal, dan yang kedua itu data nominal dengan data nominal. Data nominal, hanya memberi nama. Contohnya seperti apa data nominal itu? Ini Bu, Maksudnya seperti misalkan apa? kan ada variabel yang bentuknya itu data nominal gitu Bu. Nah, apakah kita bisa adakah metode untuk menentukan hubungan antara dua variabel nominal tersebut, Bu? Kalau untuk data nominal, ya kalau untuk misalkan begini, matriks korelasi saja ya. Di matriks korelasi itu Anda biasanya ya di dalam multivariate itu digunakan untuk kasus membuat analisis klaster pengelompokan ya, pengelompokan objek-objek misalkan. Nah, kadang variabel-variabelnya itu dia bersifat nominal, hanya memberikan nama saja. Contoh misalkan apa ya? Jenis kelamin ya, kemudian asal daerah, kemudian apalagi jenis rambut, jenis kulit, itu kan dia datanya nominal gitu kan, misalkan rambutnya keriting, rambutnya apalagi
lurus, warnanya hitam, coklat, dan sebagainya. Tapi Anda misalkan ingin mengelompokkan ya mahasiswa berdasarkan karakteristik itu, begitu ya. Datanya adalah data nominal. Maka di sini ada cara membuat matriks korelasinya, yaitu dengan menggunakan similaritas, ya, kemiripan begitu. Nanti ada rumusnya tersendiri ya. Nanti bagaimana membangun tadi ya matriks korelasi, tetapi berdasarkan kemiripan begitu. Jadi datanya tetap akan dikonversikan ke ini apa ke angka-angka gitu kan. Ini misalkan keriting, apalagi ya tadi rambut ya, rambutnya keriting, lurus, agak berombak dan sebagainya. Gitu. Nanti ada konversinya begitu. Tapi kalau ingin membuat matriks kovariansi seperti ini, korelasi, vektor rata-rata, ini syaratnya datanya adalah data numerik ya. Data numerik begitu. Harus bersifat minimal datanya berupa interval atau rasio. Gitu Mas. Gimana? Oh iya, sudah terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, tapi pertanyaannya bagus ya. Coba nanti saya akan apa namanya cari lagi ya. Ininya apa? Bagaimana kalau datanya itu data yang nominal gitu ya. Kalau vektor ini apa vektor rata-rata, variansi kovariansi, ini datanya harus numerik ya. Datanya numerik, minimal dia interval gitu. Kalau kategorikal atau nominal, nah kita perlu pendekatan lagi yang lainnya begitu ya. Oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Matriks korelasi ya, matriks korelasinya nah, kita tadi rumusnya ya kalau R12 itu adalah kovariansi variabel 12 dibagi dengan variansi 11 dan variansi variabel kedua. Nah, ini cukup satu nilai saja yang dihitung ya. Karena R12 itu sama dengan R21 ya. Kemudian kita tahu bahwa korelasi antara variabel itu sendiri yaitu pasti akan sama dengan 1 ya kan? Karena R11 ya kalau di sini berarti apa? Kenapa dia 1 gitu kan? Kalau di apa? Di diagonalnya gitu ya. Kita bisa lihat. Seperti ini ya. Insert. Oke, sebentar. Bisa lihat. Tuliskan di sini ya. Nah, kalau R11 ya. Nah, R11 saja ya. Nah, itu akan sama dengan apa rumusnya? Sama dengan apa di sini? S11 ya kan? Dibagi dengan akar S ya. S11 dikalikan dengan ya dikalikan lagi dengan akar S11 kan berarti ini sama dengan 1 ya kan? Nah, begitu juga untuk yang di sini. Untuk yang R22 ya, R22 ya. R22 juga akan sama nilai sama dengan 1 begitu. Oke. Nah, sekarang saya tanyakan ya, negatif 0,335 itu bagaimana berarti maknanya? Korelasi antara variabel pertama dan variabel kedua. Berkorelasi negatif. Ya, jadi dia korelasinya adalah negatif ya, berlawanan arah begitu ya. Oke. Ini adalah R11 ya, seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian, nah, saya pengen
silahkan Anda mencoba ya. Nah, ini. Ya. Atau yang ini apa yang bawah ya? Latihannya ya. Ya ini aja deh. Coba Anda kerjakan latihan ini ya. Dikerjakan dulu latihannya. Kemudian bagi yang sudah selesai mengerjakan ya, ditulis tangan saja atau silakanlah ditulis tangan atau ditulis pakai Word ya. Kemudian bagi yang sudah silakan dipresentasikan. Begitu ya. Untuk 15 menit berikutnya. Saya pengen Anda bisa menghitung vektor rata-rata dan matriks kovariasi serta matriks korelasinya. Silahkan, saya mau persiapkan yang lainnya dulu ya. Halo? Siap nggak? Kok pada diam? Iya, siap, Bu. Iya, Bu. Bisa nggak? Ya, silakan. Kalau Dicoba enggak saya dulu, Bu. suruh pasti Anda, ya, dicoba dulu ya, kerjakan. Coba. Kalau bisa, jangan divideokan deh, jangan di on cam kan ya. Ya, ingat ya, keaktifan Anda akan memberi porsi ya. Ini untuk nilai akhirnya. Saya matikan video dulu. Video saya. Oke.